Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya hidup Kristen adalah kehidupan yang nyata. Apa artinya hidup Kristen adalah hidup yang nyata? Hidup Kristen bukanlah hidup yang di angan-angan, hidup yang di dalam mimpi, hidup yang di dalam pengharapan, tapi hidup yang kita alami dalam keseharian kita. Sehingga selalu saya katakan hidup Kristen tuh bukan hidup yang muluk-muluk kok, hidup yang sangat nyata. Makanya Alkitab bilang, aku kenal kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Nah, apa nyatanya hidup Kristen ini? Yang pertama saya pelajari, kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka setiap kita yang pertama akan mengalami pertumbuhan setiap hari. Karena hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita harus lebih baik dari hari ini. Dan itu sebabnya saya terlalu yakin bahwa orang yang dekat dengan Tuhan selalu akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan setiap hari. Alkitab sudah bilang rumusnya, kalau saja kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berkati kita dalam perkara-perkara yang lebih besar. Nah, kalau hidup kita bertumbuh, maka otomatis itu adalah ciri dari kehidupan, karena segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Nah, kalau kita bertumbuh itu berarti kita juga akan makin berakar, dan kalau kita makin berakar dan bertumbuh, automatically kita akan berbuah. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, barang siapa yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih lebat lagi buahnya. Itu artinya bukan berarti kalau kita hidup dekat dengan Tuhan gak ada masalah, tapi justru kalau kita ada masalah itu bagian dari pertumbuhan yang lebih hebat lagi, sehingga kita makin berarti, kita makin maju, kita makin berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kita semakin dibersihkan untuk dapat mengeluarkan buah lebih lagi. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, apa buktinya kita hidup dekat dengan Tuhan? Ada pertumbuhan, ada kemajuan setiap hari dalam segala hal dalam hidup kita. Lalu yang kedua, adanya perubahan ke arah yang positif. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya orang kalau dekat dengan Tuhan nggak mungkin bisa biasa-biasa saja. Orang kalau dekat dengan Tuhan hidupnya pasti berubah. Kepala batunya mulai diubah Tuhan, kesombongannya mulai diubah Tuhan, keegoisannya mulai diubah Tuhan, segala sesuatu yang negatif diubahkannya menjadi positif. Haleluya. Karena setiap orang yang datang kepada Kristus pasti akan dijadikannya semakin indah, semakin indah, semakin indah bagi kemuliaan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia jadikan kita luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka senantiasa kita akan mengalami jalan-jalan keluar di jalan-jalan yang sukar. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang dunia seringkali berpikir, aduh ini jalan buntu, waduh saya mesti buat apa ya, wah saya udah gak tahu lagi mesti buat apa. Dan ketika dia udah gak tahu mesti buat apa, akhirnya sikapnya menjadi arogan, akhirnya mulutnya jadi jahat, pikirannya jadi negatif. Tetapi orang percaya bisa tetap bersyukur dalam segala perkara, karena kita selalu mengalami jalan keluar di jalan yang sukar. Lihat Esther, di masa yang sukar dia cuma umumkan doa puasa, lalu dia diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Lihat Daniel, ketika udah
nggak ada jalan lagi. Dia cuma berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan arti mimpi buat raja. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau bilang hidup Kristen nggak pernah perlu panik. Betul, iblis kadang-kala datang dengan berbagai hal-hal yang kayaknya sudah mengkhawatirkan, sehingga kita merasa seperti kok ini jalan-jalan buntu. Tapi di jalan yang sukar sekalipun, di jalan yang kelihatannya buntu sekalipun, Tuhan Allah jalan keluar yang pasti buat kita. Berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, yang pertama kita pasti akan mengalami pertumbuhan, kemajuan setiap hari. Yang kedua, perubahan ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, jalan keluar di jalan-jalan yang sukar. Dan yang keempat, kedamaian serta ketentraman di tengah masalah hidup. Kita bukan orang-orang yang gak ada masalah. Jangan pikir, waduh kalau saya ada masalah nih, dosa apa lagi? Ada masalah karena dosa, tapi tidak semua masalah itu karena dosa. Tapi yang saya mau pastikan buat setiap saudara adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, di tengah masalah hidup yang berat sekalipun, kita dapat damai dan tentram karena kita tahu kita tidak sendiri. Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, haleluya. Dan yang kelima, kalau kita dekat dengan Tuhan, setiap kita akan mengalami keberanian serta hikmat dalam pengambilan keputusan. Dunia ini penuh dengan orang-orang pengecut yang mengakibatkan langkahnya penuh kompromi. Tapi anak-anak Tuhan diberikan keberanian dan hikmat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini ya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar, haleluya. Dan dalam program ke-552 ini kita sedang membahas tentang sudah kamu lihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang hidup Kristen adalah hidup yang nyata, sehingga hidup Kristen adalah hidup yang melihat, hidup yang mendengar, hidup yang merasakannya, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ke-552, dalam pembahasan tentang sudah kamu lihat, kita mau sama-sama belajar dari ulangan 29 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan 29 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat, perhatikan, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon Raja Heshbon dan Og Raja Basan mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini jelas bilang, sudah kamu lihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja di depan matamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti ketika kita sudah melihat segala kebaikan dan karya Tuhan, maka ada 4 langkah penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Saudaraku, makin kita melihat anugerah Tuhan, makin kita melihat kasih Tuhan, makin kita melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, maka secara jujur harus kita akui, kita harus makin takut akan Tuhan. Karena ternyata Tuhan yang selalu bela kita, Tuhan yang selalu kuatkan kita, Tuhan yang selalu beri jalan keluar buat kita, dan Tuhan yang selalu mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru karena semua kebaikan Tuhan, tanggung jawab Tuhan, berkat Tuhan yang kita alami, kita yang pertama harus punya takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa, takut untuk tidak menyenangkan hati Tuhan, takut
untuk mengecewakan Tuhan, takut untuk meninggalkan Tuhan. Yang kedua, maka kita harus setia sampai akhir, karena kita tahu makin kita setia, makin hidup kita tentram, dan makin kita tidak setia, makin hidup kita sengsara. Jadi yang pertama jelas kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, setia sampai akhir, karena hanya orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya sajalah yang akan beroleh segala anugerah, mahkota, dan berkat yang dijanjikan. Yang ketiga, kalau kita sudah melihat segala kebaikan dan karya Tuhan, maka kita harus selalu memandang Tuhan dan tetap semangat. Kita sudah lihat sendiri kok Tuhan bela kita. Kenapa kita harus pandang salah orang? Kenapa kita harus pandang masalah dan persoalan kita? Kenapa kita harus pandang keterbatasan, kegagalan, dan kelemahan kita? Pandang terus Tuhan, tetap bersemangat, karena daripadanya berkat kita, daripadanya pertolongan kita, dan keadilan Allah menjamin bahwa hanya yang terbaik saja yang akan kita alami. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah melihat segala kebaikan dan karya Tuhan, maka yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus setia sampai akhir. Yang ketiga, kita harus memandang Tuhan dan tetap bersemangat. Dan yang keempat, kita harus makin menempel, makin melekat kepada Tuhan. Karena dengan kita melekat pada Tuhan, kita punya kekuatan sorga. Makin kita melekat dengan Tuhan, kita punya hikmat sorga. Dan makin kita melekat dengan Tuhan, kita punya ketenangan sorga. Tapi makin kita melekat dengan dunia ini, kita akan terus gelisah dan tertekan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sendiri sudah melihat segala kebaikan dan karya Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan, setia sampai akhir, hanya memandang Tuhan dan tetap bersemangat, makin melekat pada Tuhan. Ingat, Alkitab berkata orang benar akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia, kuasa, berkat, mujizat Tuhan boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang selalu ingin melihat lagi kebaikan Tuhan, mampukan kami itu takut akan Tuhan, setia sampai akhir, memandang Tuhan dan tetap bersemangat, dan makin melekat dan menempel pada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini hari yang Tuhan. Haleluya.